Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Hawa akhir pekan selalu membawa serta ketegangan yang tipis namun nyata bagi Risa. Bukan karena pekerjaan kantor yang menumpuk. Risa, seorang analis data yang sangat teliti, menikmati keteraturan logis dari pekerjaannya, tetapi karena ritual kumpul keluarga di rumah ibu mertua, Rani. Bagi Risa, yang sudah 3 tahun menikah dengan Bima, setiap akhir pekan terasa seperti memasuki arena gladiator di mana kesabaran dan harga dirinya menjadi taruhan. Pagi itu, Risa sudah menyiapkan 3 jenis kue kesukaan Rani dan Dewi, iparnya, memastikan semuanya sempurna, sebagai upaya terakhir untuk membeli kedamaian. Ia tahu, sedikit saja kekurangan, Rani akan menjadikannya bahan cibiran sepanjang hari. Risa, kamu kenapa sih selalu gugup kalau mau ketemu Mama? Santai saja, ujar Bima, suaminya, sambil mengenakan arloji. Bima adalah seorang pria yang baik, tetapi sayangnya, kasih sayangnya terkadang terlalu lunak, terutama jika berhadapan dengan ibunya. Dia lebih memilih jalan damai, yang seringkali berarti membiarkan Risa menanggung semua serangan verbal demi ketenangan keluarganya sendiri. Aku tidak gugup, Mas. Hanya lelah saja, jawab Risa jujur, sambil menghela napas. 5 menit kemudian, mereka tiba di rumah besar bergaya kolonial yang dingin, jantung dari segala permasalahan Risa. Di ruang keluarga, sudah ada Rani, ibu mertua yang selalu mengenakan daster mewah dan gelang emas berkilauan, dan Dewi, si ipar yang selalu sinis, sibuk dengan ponselnya. Keduanya hanya mengangkat dagu tanpa senyum saat Risa menyapa. Namun, kekacauan yang sebenarnya datang beberapa menit setelah itu, bersamaan dengan suara deru motor di halaman. Itu adalah kedatangan Juna, keponakan Bima yang baru berusia 8 tahun. Juna adalah anak yang tampan, dengan energi yang meluap-luap, tetapi dididik dengan kekebalan hukum oleh Rani dan Dewi. Di mata mereka, Juna tidak pernah salah. Dia hanyalah anak jenius yang terlalu aktif. Di mata Risa, Juna adalah teror kecil yang dilindungi kekuasaan. Hari ini, Juna membawa mainan baru, sebuah lightsaber plastik berwarna merah yang mengeluarkan bunyi mendesis nyaring. Begitu masuk, Juna langsung berlari kencang, menabrak meja dan nyaris menjatuhkan vas bunga kristal. Juna, hati-hati nak. Rani berseru, tetapi nada suaranya lebih terdengar bangga daripada khawatir. Juna, dengan tatapan nakal khas anak manja, melompat ke sofa di mana Risa sedang duduk, mencoba menikmati sisa tehnya. Debu dari sepatu Juna mendarat di celana linen Risa. Juna, turunlah. Nak, ini kotor, kata Risa dengan suara rendah, berusaha tetap tenang. Dia mengulurkan tangan, bermaksud membantu Juna turun. Juna menatap Risa, sorot matanya yang polos bercampur dengan pemberontakan. Dia tidak suka ditegur. Dengan secepat kilat, Juna mengayunkan lightsaber plastiknya ke lengan Risa. Pukulan pertama. Plak. Meskipun hanya plastik, ayunan keras dari seorang anak yang marah terasa sakit. Risa terkejut. Dia menarik lengannya dan menatap Rani dan Dewi, berharap mereka akan turun tangan. Rani, yang sedang menyeruput teh, hanya tertawa kecil. Astaga, Juna. Kamu lucu sekali. Tante Risa kaget. Tuh. Dewi menyenggol Rani sambil terkikik. Biasalah. Ma. Juna itu tahu mana orang yang bisa ia bully. Tante Risa kan seperti karung tinju berjalan. Ma. Diam saja. Kata-kata itu menghantam Risa lebih keras daripada pukulan Juna. Bima hanya berdeham dan pura-pura memeriksa pesan di ponselnya. Sekali lagi gagal menjadi perisai Risa. Juna, melihat bahwa perilakunya disetujui, bahkan dirayakan, menjadi semakin berani. Dia berdiri di depan Risa, wajahnya menyeringai. Dia mengayunkan mainannya lagi, kali ini mengenai bahu Risa, lalu punggungnya, lalu lengan yang sama berkali-kali. Pukulan kedua, ketiga, keempat. Rasakan. Jangan sentuh aku. Juna berteriak. Risa merasakan panas amarah merangkak naik dari perutnya, menenggelamkan rasa sakit di kulitnya. Dia bisa merasakan memar-memar kecil mulai terbentuk di bawah pakaiannya.
Ini bukan lagi kenakalan anak-anak. Ini adalah penyiksaan kecil yang disengaja di bawah izin orang dewasa. Rani dan Dewi? Mereka menikmati pertunjukan itu. Mereka tertawa. Suara tawa mereka yang melengking memenuhi ruangan, seperti musik kemenangan bagi Juna. Aduh, Risa, lihat wajahmu. Kenapa kamu tidak pindah saja? Kamu diam seperti patung, kata Dewi. Matanya dipenuhi kegembiraan melihat penderitaan Risa. Juna, lihat, Tante Risa tidak berani melawan. Risa bangkit berdiri. Rasa sakit fisik membuatnya gemetar. Tetapi rasa sakit emosional lah yang akhirnya meledakkan segalanya. Dia menatap lurus ke mata Juna, dan tanpa sadar, tangannya terangkat, bukan untuk memukul, tetapi untuk menangkap mainan itu, menghentikan kekerasan. Reaksi Rani dan Dewi instan dan mematikan. Tawa mereka seketika terhenti. "Hei! Jangan berani-berani kau menyentuhnya!" Teriak Rani dengan nada mengancam yang belum pernah Risa dengar sebelumnya. Suara Rani mendadak menjadi dingin. Dewi melompat dari kursinya, menunjuk Risa dengan jari telunjuknya yang terawat. "Coba balas kalau kau berani. Awas saja kau. Anak itu keponakan kami. Darah daging kami. Kalau sampai kau menyentuhnya, kau akan tahu akibatnya." Juna, yang ketakutan melihat reaksi Risa, kini berlari ke pelukan Rani, bersembunyi di balik roknya sambil menjulurkan lidah ke arah Risa. Risa menurunkan tangannya. Dia sadar, membalas pukulan Juna secara fisik hanya akan menjadikannya monster dan membenarkan semua tuduhan mereka. Itu adalah perangkap. Matanya bertemu pandang dengan Bima, yang hanya bisa menggelengkan kepala, isyarat agar Risa mundur. "Baik," ucap Risa. Suaranya pelan dan serak, tetapi mengandung janji yang tersembunyi. Dia menatap Dewi dan Rani, membiarkan mereka melihat kemarahan di matanya. "Aku tidak akan membalas. Hari ini." Dia tidak melanggar janji, dia hanya menundanya. Risa segera menuju kamar mandi, meninggalkan bau parfumnya yang mahal bercampur dengan aroma ketegangan. Begitu pintu tertutup dan terkunci, dia merosot ke lantai. Dia mengangkat bajunya dan melihat memar biru keunguan di kulitnya. Air mata tidak menetes. Itu adalah kemewahan yang tidak bisa dia berikan. Sebaliknya, yang dia rasakan adalah kristalisasi dari rasa sakit yang selama ini dia tahan. 3 tahun penghinaan, cemoohan, dan kini, kekerasan fisik yang disetujui. Malam itu, setelah kembali ke rumah mereka dan memastikan Bima sudah tertidur lelap, Risa bangun. Cahaya rembulan menyelinap melalui celah jendela, menerangi komputer laptop Risa. Rasa sakit di tubuhnya adalah pengingat yang konstan. Risa duduk di depan layar. Jarinya mulai mengetik dengan kecepatan seorang profesional yang sedang menjalankan misi. "Mereka melarangku membalas secara fisik. Mereka bilang, 'Awas saja kau.'" "Baik." Senyum tipis, dingin, dan tajam terukir di bibir Risa. "Kalian tidak melarangku membalas dengan cara yang paling menyakitkan bagi kalian." Risa, sang analis data, tidak akan lagi menggunakan data untuk memprediksi risiko pasar. Dia akan menggunakan keahliannya untuk menghancurkan pasar kecil mereka. Pasar yang terdiri dari kesombongan, uang, dan rasa superioritas. Malam itu, Risa sang menantu yang sabar mati. Yang lahir adalah Risa sang perencana, yang siap membuat seluruh keluarga itu histeris keesokan paginya. Pembalasan telah dimulai. Pintu kamar mandi terbuka, dan Risa melangkah keluar. Keheningan yang menggantung di ruang keluarga terasa lebih berat daripada tawa histeris beberapa saat yang lalu. Pemandangan di sana tidak berubah. Juna, si penyebab masalah, masih bersembunyi di balik rok Rani, sementara Rani dan Dewi duduk tegak di sofa, memasang ekspresi permusuhan yang dingin, seolah Risalah yang bersalah karena telah dipukul. Bima mendongak dari ponselnya. Ekspresinya memancarkan campuran rasa bersalah dan kelegaan karena Risa tidak memperpanjang pertengkaran. Kelegaan itu, bagi Risa, adalah pengkhianatan yang paling menyakitkan. Bima senang masalah selesai, meskipun harga penyelesaian itu adalah martabat Risa. Risa tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia mengambil tasnya dan duduk kembali di tempatnya semula, tidak jauh dari jendela. Posturnya kaku, matanya tajam dan datar,
sebuah keheningan yang lebih mengintimidasi daripada teriakan. Dia telah membiarkan amarahnya meresap, mengubahnya dari letusan sesaat menjadi baja dingin di dalam dirinya. Rani adalah yang pertama memecah keheningan. Suaranya kembali ke nada mengejek yang biasanya, tetapi dengan lapisan baru kekejaman. Lihat Bima, istrimu itu. Hanya dipukul plastik mainan anak kecil saja sudah cemberut seperti itu. Dulu, Mama waktu kecil disabet rotan bapak, tidak pernah sesensitif ini. Dewi menghela napas dramatis. Padahal kan bagus. Ma, Juna itu kuat. Cocok jadi jagoan kita. Harusnya Tante Risa berterima kasih sudah dihibur. Kalau dia mau punya anak, jangan lembek-lembek begitu ah. Kalimat terakhir itu, yang menyentuh masalah sensitif tentang kesulitan mereka memiliki anak, adalah pukulan emosional terakhir yang disengaja. Namun, kali ini, Risa tidak bereaksi. Dia hanya memejamkan mata sesaat, mencatat setiap kata sebagai bahan bakar. Bima akhirnya angkat bicara, meskipun suaranya lemah. Sudah, Ma, Dewi, jangan dibahas lagi. Risa, kamu kenapa? Kalau mau pulang, ayo. Tidak, Mas. Kan kita harus makan malam dulu di sini, jawab Risa. Suaranya tenang, tetapi setiap suku kata terasa seperti pecahan es. Aku baik-baik saja, hanya sedikit memar. Tidak masalah. Makan malam yang terjadi setelah itu adalah siksaan yang diperpanjang. Risa diposisikan sebagai objek penghinaan bisu. Rani dan Dewi berbicara keras-keras tentang investasi saham terbaru mereka yang melonjak, tentang rencana perjalanan mewah ke Eropa, dan tentang bagaimana mereka harus mematenkan resep sambal turun-temurun keluarga agar tidak dicuri oleh orang luar. Sepanjang pembicaraan, mata mereka sesekali melirik Risa, seolah mengukur betapa kecil dan tidak pentingnya Risa dibandingkan dengan kekayaan dan ambisi mereka. Risa makan dengan porsi kecil, tetapi tidak melewatkan satu pun kata. Dia mendengarkan. Dia menganalisis. Dia adalah analis data. Pekerjaannya adalah menemukan pola dalam kebisingan. Investasi saham Dewi? Risa teringat Dewi sering pamer foto layar ponselnya yang menunjukkan grafik investasi. Risa, dengan keahliannya, tahu bahwa Dewi menggunakan broker yang sama dengan Bima, broker yang memiliki aplikasi manajemen aset yang sering dibicarakan Bima. Resep sambal paten Rani? Rani sangat bangga dengan resep itu. Rani sering menyebutkan bahwa dia menyimpan detail resep dan informasi pendaftaran paten di satu cloud drive yang sama dengan dokumen-dokumen keluarga penting lainnya. Risa mulai menyusun matriks kelemahan mental dan finansial mereka. Mereka bangga, serakah, dan ceroboh secara digital karena rasa superioritas. Ketika hidangan penutup selesai, Risa segera berdiri. Ma, Dewi, kami harus segera pulang. Besok aku ada pekerjaan penting yang harus diselesaikan pagi-pagi sekali. Saat Risa berjalan menuju pintu, Rani memanggilnya kembali, diikuti oleh Dewi. Mereka berdua menjebaknya di ambang pintu, menciptakan zona intimidasi yang sengaja dibuat. Rani mencondongkan tubuhnya. Suaranya kini berbisik rendah, jauh lebih menakutkan daripada teriakan. Dengar, Risa, hari ini, kamu menunjukkan wajah yang tidak sopan. Tapi kami memaafkanmu karena kamu adalah menantu Bima. Tapi dengarkan baik-baik. Jangan pernah kau pikir kau bisa membalas perlakuan Juna, atau siapapun di keluarga ini. Juna itu anak kecil. Kalau kau berani-berani membalasnya, bahkan dengan kata-kata, apalagi tindakan fisik. Rani berhenti. Matanya menyipit menjadi celah berbahaya. Dewi melanjutkan ancaman itu dengan senyum palsu. Kami sudah tahu sifatmu, Risa. Kau itu pendendam. Tapi kami peringatkan sekali lagi. Coba balas kalau kau berani. Awas saja kau. Kami tahu cara membuat hidupmu dan Bima sengsara, bahkan tanpa menyentuhmu. Ancaman itu diulang, keras dan jelas, mengikat Risa pada janji yang mereka buat untuknya. Mereka menginginkan ketakutan dan kepatuhan Risa. Mereka ingin Risa tahu bahwa hanya ada satu cara untuk melawan, dan cara itu terlarang. Aku mengerti, jawab Risa. Kepalanya sedikit miring, ekspresinya tenang.
Dia menatap mata mereka satu persatu. Aku tidak akan membalas. Malam ini, Rani dan Dewi puas. Mereka salah menafsirkan ketenangan Risa sebagai kepasrahan. Mereka tidak menyadari bahwa Risa telah mengubah larangan mereka menjadi panduan operasional untuk pembalasannya. Di mobil, perjalanan pulang terasa mencekik. Bima akhirnya memecah keheningan. Suaranya dipenuhi sesal yang tidak berguna. Aku minta maaf. Sayang, Mama dan Dewi memang keterlaluan. Aku seharusnya melarang Juna lebih keras. Tapi kamu tahu sendiri, kalau aku melawan Mama, suasananya jadi makin buruk. Risa hanya menatap jalan di depan. Lampu jalan yang berkedip-kedip mencerminkan pikirannya yang berpacu. Kamu benar, Mas. Kalau kamu melawan, suasananya jadi makin buruk. Jadi aku yang akan menyelesaikannya dengan caraku sendiri. Bima tidak mengerti. Dia pikir Risa hanya berbicara tentang meredakan emosinya. Aku tidak mau kamu stres. Sayang, lupakan saja. Besok lusa, memarnya hilang. Memar akan hilang, Mas, kata Risa. Akhirnya menoleh padanya. Sorot matanya yang dingin membuat Bima sedikit bergidik. Tapi harga diri tidak. Setibanya di rumah, setelah Bima tertidur, Risa kembali ke laptopnya. Dia tidak langsung bekerja. Dia mengambil balsem, mengoleskannya perlahan ke memar-memar di lengan dan punggungnya. Rasa sakitnya adalah disiplin. Dia membuka spreadsheet baru. Bukan untuk data perusahaan, tetapi untuk data keluarga. Target, Rani dan Dewi. Kelemahan utama, keuangan dan kebanggaan. Larangan, kekerasan fisik atau konfrontasi terbuka, sebagaimana diancam Rani, Dewi. Metode balasan, stealth, untraceable, non-physical destruction, penghancuran senyap, tak terlacak, non-fisik. Risa mulai menggali. Dia sudah tahu kebiasaan kata sandi Bima, yang seringkali terkait dengan nama panggilan lama keluarga. Dia tahu bahwa Rani dan Dewi, karena kesombongan mereka, sering menggunakan kata sandi yang sama untuk akun-akun berharga mereka. Mengapa? Karena mereka merasa terlalu penting untuk menjadi korban peretasan. Risa menemukan akun broker saham Dewi. Dia menemukan akses cloud drive Rani tempat resep sambal paten disimpan. Dalam 2 jam, dia mengumpulkan lebih dari cukup data untuk menjalankan rencana penghancuran finansial yang bersih. Dia tidak akan mencuri uang mereka. Itu terlalu mudah dilacak dan bisa membawa masalah hukum bagi Risa. Dia akan melakukan sesuatu yang jauh lebih kejam dan sulit dibuktikan. Dia akan membuat kesalahan digital yang tampaknya dilakukan oleh diri mereka sendiri. Kesalahan yang mengakibatkan kerugian total atau hilangnya peluang yang tak tergantikan. Mereka bilang, coba balas kalau kau berani. Awas saja kau. Risa tersenyum pada layar laptopnya. Jari-jarinya melayang di atas keyboard. Aku tidak membalas. Aku hanya mengembalikan energi yang kalian kirimkan, dengan bunga. Dan aku tidak menyentuh kalian. Aku janji. Dia mulai mengetik kode kecil, menyiapkan pemicu otomatis. Malam sudah larut, tetapi Risa merasa lebih hidup daripada sebelumnya. Besok pagi, mereka akan melihat konsekuensi dari meremehkan seorang analis data yang sabar. Besok pagi, yang akan histeris adalah mereka. Jam menunjukkan pukul 1.15 dini hari. Rumah Risa dan Bima diselimuti keheningan yang tebal. Hanya dipecahkan oleh suara kipas angin yang berputar pelan. Di ruang kerja kecil, Risa duduk di depan layar laptopnya. Cahaya monitor memantulkan bayangan dingin di wajahnya. Dia tidak lagi terlihat seperti menantu yang penurut. Matanya fokus, tangannya stabil, dan sikapnya mencerminkan analis yang sedang menangani kasus bernilai jutaan dolar. Risa telah membuat daftar to-do yang rapi di sebuah dokumen terpisah, menamai proyek rahasia ini dengan kode sandi operation, retribution. Target 1. Rani, ibu mertua. Kebanggaan dan reputasi bisnis kelemahan. Resep sambal warisan yang akan dipatenkan. Rani sangat yakin resep itu adalah kunci kekayaan. Ia menyimpan dokumen paten dan detail rahasia resep di layanan cloud pribadinya. Metode. Risa tidak akan menghapus data tersebut.
Menghapus data bisa diselamatkan. Dia akan melakukan manipulasi yang lebih kejam, mengubah konten rahasia resep dan jadwal pengajuan paten. Target 2. Dewi, ipar. Keuangan dan kesombongan investasi kelemahan. Investasi saham pada perusahaan teknologi yang sangat fluktuatif, yang sering ia banggakan. Dewi sering menggunakan kata sandi sederhana yang terinspirasi dari nama panggilan keluarga. Metode. Risa tidak akan menjual saham Dewi. Dia akan melakukan sesuatu yang fatal namun terlihat seperti error pengguna. Mengubah pengaturan pemberitahuan dan batas jual rugi, stop loss, saham Dewi, serta menyuntikkan data palsu ke dalam log investasi. Langkah pertama Risa adalah mendapatkan akses. Dia menggunakan informasi yang diperoleh secara tidak sengaja dari Bima, nama panggilan masa kecil, tanggal ulang tahun yang sering digunakan sebagai PIN, dan kata kunci terkait hobi, untuk menyusun serangkaian percobaan login yang canggih dan terencana. Sebagai analis data, Risa mahir dalam social engineering pasif, membangun profil psikologis yang memungkinkan dia memprediksi kata sandi. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Risa berhasil menembus akun Cloud Rani. Begitu masuk, Risa menemukan dokumen digital bertajuk, Resep Sambal Mega Sukses, Paten Final. Dokumen itu berisi daftar bahan, takaran, dan, yang paling penting, jadwal pengajuan ke kantor paten yang jatuh tempo besok pagi pukul 10. Risa mulai bekerja dengan cermat. Dia memodifikasi takaran rempah-rempah kunci dalam resep itu, mengganti bahan rahasia yang memberikan cita rasa unik, dengan bahan pengganti yang tidak signifikan. Dia tidak membuat resepnya gagal total, tetapi dia membuatnya salah, cukup untuk mengubah profil rasa secara drastis, menjadikannya generik dan tidak layak paten. Kemudian, dengan menggunakan keahliannya di bidang data, Risa memanipulasi stempel waktu digital dokumen. Dia membuat salinan resep yang sudah dimodifikasi itu, dan secara cerdik, ia menyuntikkan metadata palsu ke dalam file asli. Tujuannya adalah membuat seolah-olah Rani telah menyimpan dan membuka dokumen modifikasi tersebut secara tidak sengaja tadi malam, beberapa menit setelah Rani memarahi Risa. Rani akan yakin bahwa dia sendiri yang tidak sengaja merusak filenya, atau menyalahkan virus yang tidak ada. Setelah selesai dengan Rani, Risa beralih ke Dewi. Mengakses akun broker saham Dewi lebih sulit, tetapi Risa tahu bahwa Dewi menggunakan autentikasi 2 faktor, 2FA, yang terhubung ke ponselnya. Untungnya, Dewi dan Bima pernah berbagi langganan layanan premium aplikasi keuangan, dan Risa telah menyimpan detail tersebut. Risa menggunakan koneksi Bima yang masih aktif di beberapa server broker tersebut. Dia tidak masuk melalui pintu depan, melainkan menyelinap melalui celah yang ditinggalkan oleh API, Application Programming Interface, yang digunakan oleh aplikasi pihak ketiga yang menghubungkan akun broker ke platform perencanaan keuangan. Setelah berhasil melewati lapisan keamanan, Risa menemukan portofolio saham Dewi. Risa melihat saham perusahaan teknologi yang sangat volatile, mudah naik turun. Dewi membual bahwa dia akan segera menjual saham ini di puncak pasar pagi besok. Risa mengambil tindakan. Dia tidak menjual saham Dewi. Itu bisa dilacak sebagai transaksi pihak ketiga. Sebaliknya, dia melakukan 2 hal yang merusak. Stop loss manipulation. Risa mengubah batas stop loss, batas jual rugi otomatis, Dewi dari 5% kerugian menjadi 0,5% kerugian, dan memindahkan batas ini ke level harga yang hampir pasti akan disentuh oleh volatilitas pasar sebelum Dewi sempat bangun. Ini berarti, pada saat pasar dibuka, sedikitpun penurunan harga akan memicu penjualan otomatis seluruh portofolio saham, dengan kerugian kecil yang akan di sebelahnya. Kerugiannya kecil, tetapi Dewi akan kehilangan semua aset sahamnya di awal hari, dan kesempatan untuk menjual di puncak pasar hilang total. Data injeksi palsu. Yang paling jahat, Risa menyuntikkan data log ke dalam aplikasi broker. Log ini menunjukkan bahwa Dewi sendiri telah mengubah pengaturan stop loss itu larut malam, mungkin karena mabuk kemenangan atau terlalu percaya diri. Log itu dibuat agar terlihat seolah-olah Dewi sendiri yang ceroboh dan tidak sengaja menekan tombol yang salah. Setiap tindakan Risa adalah penghancuran non-fisik yang ditujukan pada rasa aman dan kebanggaan finansial mereka. Dia tidak meninggalkan sidik jari digital yang dapat diidentifikasi. Dia membuat semuanya tampak seperti nasib buruk, kecerobohan pengguna,
atau glitch sistem yang tidak bisa dijelaskan. Ketika Risa menutup laptopnya, jam sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Rasa sakit di memarnya terasa tumpul, digantikan oleh adrenalin dan kepuasan yang dingin. Dia pergi ke dapur, merebus air, dan menyiapkan sarapannya. Sebuah ritual pagi yang tenang, yang bertolak belakang dengan badai digital yang baru saja dia lepaskan. Dia tahu, begitu Rani dan Dewi bangun, seluruh jaring laba-laba yang mereka tenun dari arogansi akan runtuh, dan mereka akan menjadi histeris. Dan dia, si menantu yang dipukul, akan duduk tenang di sudut, menikmati sarapannya. Pukulan fisik? Risa tersenyum. Pembalasan digital yang senyap dan tidak terhindarkan? Sempurna. Besok pagi, mereka akan menghadapi konsekuensi dari meremehkan seorang wanita yang pekerjaannya adalah menganalisis kelemahan dalam sistem. Risa terbangun sebelum alarm berbunyi, pukul 5.30. Tidurnya hanya 3 jam, tetapi ia merasa sangat segar, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat. Rasa sakit fisik dari memar di lengannya terasa jauh lebih ringan dibandingkan beban psikologis yang telah ia tahan. Pagi ini, tidak ada lagi ketakutan atau kebimbangan, hanya ada ketenangan yang dingin dan terhitung. Bima masih tidur nyenyak di sampingnya. Risa bangkit, mengambil jubah mandinya, dan menuju dapur. Dia menyiapkan sarapan dengan kehati-hatian yang biasa, membuat kopi hitam yang kuat untuk dirinya sendiri. Aroma kopi dan roti panggang memenuhi udara, menciptakan ilusi pagi hari yang normal. Saat Bima bangun dan bergabung dengannya di meja makan, Risa menyapanya dengan senyum yang tulus, senyum pertamanya yang benar-benar jujur dalam 24 jam terakhir, karena senyum itu didasarkan pada antisipasi kemenangan yang akan datang. Pagi, Mas. Mau kubuatkan telur orak-arik? Tawar Risa. Bima terlihat sedikit terkejut dengan suasana hati Risa yang ceria. Pagi. Sayang, kamu terlihat lebih baik hari ini. Aku pikir kamu akan marah dan diam sepanjang hari. Untuk apa marah? Itu hanya pukulan anak kecil. Lagi pula, aku sudah istirahat yang cukup. Aku memutuskan untuk tidak memusingkan hal-hal kecil, Mas. Jawab Risa, mengangkat bahu dengan santai. Kalimat itu benar. Dia memang tidak memusingkan hal kecil, karena dia telah merencanakan penghancuran yang besar. Bima lega. Baguslah kalau begitu. Aku senang. Kita harus pergi ke rumah Mama jam 9, kan? Mama ingin membahas resep sambal itu sebelum dia ke kantor paten. Ya, jam 9, kata Risa. Nadanya datar. Dia melihat jam di dinding. Pukul 7.30. Pasar saham di Jakarta akan buka dalam waktu 1 jam, dan pengajuan paten Rani adalah target pukul 10. Pemicu telah diatur. Risa dan Bima tiba di rumah Rani tepat pukul 9. Suasana di rumah besar itu masih tenang. Rani sedang duduk di ruang makan, mengenakan setelan bisnis yang rapi, tampak sangat bersemangat. Di seberangnya, Dewi sudah duduk dengan ponsel di tangan, menanti pembukaan pasar. Nah, akhirnya datang juga kalian. Sambut Rani dengan nada yang agak kurang ramah. Risa, cepat buatkan Mama teh, yang pahit. Hari ini Mama harus fokus. Risa mengangguk tanpa protes dan segera ke dapur. Dia mendengar perbincangan Rani dan Dewi dari balik tirai dapur. Dewi, kamu sudah siap, kan? Begitu pasar buka, lihat bagaimana saham kita melonjak. Aku yakin hari ini kita bisa menjualnya di puncak, ujar Rani bangga. Dewi menyahut dengan nada sombong. Tentu saja, Ma. Aku sudah atur semuanya semalam. Stop loss-nya sudah diatur aman. Begitu naik 15%, aku langsung jual. Uangnya bisa kita pakai untuk liburan ke Maldives. Risa tersenyum saat mendengar kalimat itu. Dia tahu Dewi yakin stop loss diatur pada 5% seperti biasanya. Dewi tidak tahu bahwa batasnya sudah dipindahkan ke 0,5%, menunggu guncangan kecil pertama di pasar untuk melenyapkan investasinya. Risa membawa teh dan duduk di sofa. Dia sengaja duduk menghadap Dewi, seolah tertarik pada layar ponsel Dewi. Tepat pukul 8.45, pasar saham dibuka. Pada awalnya, semuanya tampak normal. Saham Dewi menunjukkan kenaikan kecil.
Dewi bersorak pelan. Rani tersenyum lebar. Lihat Risa, kata Dewi dengan pandangan meremehkan, mengarahkan ponselnya ke Risa. Ini yang namanya uang bekerja. Bukan seperti kamu, hanya menganalisis data orang lain. Risa hanya mengangguk pelan. Menarik sekali. Semoga sukses, Dewi. Rani kemudian beralih ke urusannya. Dia membuka laptopnya. Tampak puas. Nah, Bima, coba lihat. Ini dokumen paten sambal. Sekarang sudah final. Resep ini akan membuat kita semua kaya. Bima mendekat untuk melihat. Dan Risa juga menggeser duduknya, menatap layar Rani. Di layar, terlihat dokumen resep yang tampak autentik, dengan stempel waktu yang menunjukkan modifikasi terakhir tadi malam. Rani tidak menyadari stempel waktu palsu yang Risa sematkan. Pukul 9.15. Pasar mengalami sedikit guncangan, hanya penurunan harga sekecil 0,7% yang biasa terjadi di awal perdagangan. Tiba-tiba, ponsel Dewi mengeluarkan serangkaian notifikasi yang cepat, disusul oleh suara notifikasi email yang nyaring. Dewi mengerutkan kening. Aneh, kenapa notifikasinya banyak sekali? Dia membuka aplikasi broker sahamnya. Matanya langsung melebar. Ekspresi sombongnya tiba-tiba menghilang, digantikan oleh kebingungan, kemudian kengerian. "Ma, kenapa?" Dewi bergumam, suaranya tercekat. "Kenapa semua sahamku terjual?" "Apa?" Rani membentak. Sementara Bima mendekat ke Dewi. "Terjual. Di harga terendah pagi ini. Hanya turun 0,7%. Semua modalnya kembali. Tapi keuntungannya hilang. Dan kenapa Loknya bilang aku sendiri yang mengubah stop loss ke 0,5% tadi malam? Aku tidak pernah melakukan itu." Histeria mulai merayap dalam suara Dewi. Uang yang dia harapkan untuk liburan ke Maldives, kesempatan untuk menggandakan modalnya, lenyap dalam hitungan detik. Rani, yang selalu melihat Dewi sebagai perpanjangan dari kesuksesannya, merasa sangat marah. "Kamu ceroboh, Dewi. Kamu pasti mabuk kemenangan tadi malam. Sudah, jangan ganggu Mama. Mama harus urus paten ini." Rani membalikkan badannya ke laptop, mencoba mengabaikan histeria Dewi yang mulai menangis. Dia membuka portal pengajuan paten online. Dia berencana melakukan copy-paste resep rahasia itu dari dokumen cloud yang telah Risa modifikasi. Pukul 9.50. Waktu pengajuan paten hampir tiba. Rani menyalin dan menempelkan resep yang dia anggap final ke formulir online. Begitu dia menekan tombol kirim, dia menutup laptopnya dengan bangga. "Selesai. Sekarang, kita tunggu saja sambal kita menjadi legenda," kata Rani, mencoba mengembalikan suasana hati. Namun, di sudut ruangan, Risa hanya menyesap kopinya. Senyum dinginnya tetap tak terdeteksi. Dewi menangis di sofa, meratap atas kerugian sahamnya. Rani, meskipun terganggu oleh Dewi, merasa puas. Dia membuka ponselnya untuk menelepon temannya, seorang pengusaha restoran, untuk memberinya kabar baik. "Halo, Tante Maya? Ya, ini Rani. Aku baru saja mengajukan paten sambal warisan keluarga. Aku yakin kamu harus mencobanya. Resep ini sangat unik. Aku bahkan baru saja memodifikasinya sedikit tadi malam, membuatnya jauh lebih segar," kata Rani, suaranya penuh kemenangan. Pukul 10. Tepat saat Rani menyebutkan modifikasi itu, Dewi, yang sedang mencoba memulihkan log broker sahamnya, tiba-tiba melihat sesuatu yang aneh. "Ma, tunggu. Aku ingat. Kamu bilang, kamu melihat Juna memukul Tantrisa jam 11 malam, kan? Tapi log ini bilang kamu membuka dan memodifikasi resep sambal itu pukul 1.45 dini hari." Perhatian Rani teralih. Dia mengambil ponsel Dewi dan melihat log palsu yang disuntikan Risa. Dewi benar. Stempel waktu digital menunjukkan Rani sedang mengedit resep pada saat semua orang tidur. Itu tidak mungkin. Mama tidak melakukannya. Pasti virus, teriak Rani. Wajahnya memerah. Di tengah kekacauan itu, Risa, si menantu yang tenang, berdiri.
Dia meletakkan cangkir kopinya di atas meja kaca. Tidak ada virus, Ma, kata Risa. Suaranya tenang. Suaranya akhirnya menarik perhatian mereka berdua, yang kini matanya dipenuhi air mata dan kepanikan. Resep itu telah diajukan. Dan Dewi, kamu sendiri yang mengubah pengaturan stop loss itu. Dia tidak membalas. Dia hanya menyampaikan fakta yang ia ciptakan. Ketakutan akan kehilangan, kerugian finansial, dan pengkhianatan dari diri sendiri. Itulah yang akan membuat mereka benar-benar histeris. Dan pemandangan itu baru saja dimulai. Tidak ada virus, Ma. Resep itu telah diajukan. Dan Dewi, kamu sendiri yang mengubah pengaturan stop loss itu. Kata-kata Risa, yang diucapkan dengan nada tenang seperti sedang membacakan laporan cuaca, menghantam Rani dan Dewi seperti sambaran petir yang terisolasi. Mereka terdiam. Hanya suara tangisan Dewi yang lirih yang memecah keheningan. Bima, yang kebingungan, menatap bolak-balik antara istrinya yang setenang dan sedingin es, dan ibu serta adiknya yang mulai tersulut api kemarahan dan ketakutan. Diam! Jangan bicara omong kosong, Risa! Bentak Rani. Wajahnya yang tadinya merah kini pucat pasi. Ia segera meraih ponselnya dan menelepon kantor paten. Saya harus segera batalkan pengajuan. Resep saya pasti sudah terinfeksi virus. Saya tidak mungkin mengeditnya jam segini. Dewi, yang masih meratap, mulai memeriksa log transaksi brokernya. Dia mencoba menghubungi customer service broker, tetapi di pagi hari itu, dia harus melalui mesin penjawab otomatis yang menjengkelkan. Rani berbicara dengan nada mendesak pada petugas paten. Tolong, saya yakin ada kesalahan data. Resep sambal yang saya ajukan, takarannya pasti ada yang salah. Tolong batalkan. Di tengah kekacauan itu, Juna, keponakan kecil yang menjadi pemicu semua ini, berlari masuk setelah mendengar teriakan Rani. Juna yang melihat Rani dan Dewi panik, malah mengira mereka sedang bermain sandiwara, dan dia mulai tertawa. Tawa Juna hanya menambah minyak di atas kobaran api kemarahan Rani. Tunggu dulu, Bu Rani. Suara petugas paten di speaker ponsel Rani terdengar formal dan dingin. Kami sudah memprosesnya. Pengajuan ibu sudah masuk antrian. Tetapi, kami baru saja memeriksa detail resep yang ibu unggah. Maaf, resep ini terkesan sangat biasa. Bahan rahasia yang ibu sebutkan, seperti ekstrak cabai dan air jeruk nipis, sudah umum digunakan. Apakah ibu yakin ini adalah resep yang akan dipatenkan? Ini terlalu generik. Rani menjatuhkan ponselnya ke sofa. Ponsel itu terlempar ke samping Dewi. Rani mematung. Matanya terbelalak. Resep yang baru saja ia kirim, resep yang ia ubah dari Cloud Drive semalam, memanglah resep yang Risa sisipi dengan bahan-bahan generik. Ia secara tidak sengaja telah mengajukan resep sambal yang sama sekali tidak istimewa. Tidak, resep asliku tidak seperti itu. Resep asliku punya rempah-rempah langka. Rani mulai histeris. Menyalahkan virus, menyalahkan cloud, menyalahkan semua hal kecuali kecerobohannya sendiri. Sementara itu, Dewi berhasil menembus layanan pelanggan brokernya. Suara Dewi kini dipenuhi keputusasaan. Tolong, cek transaksi saya. Saya tidak mungkin mengubah stop loss menjadi 0,5%. Saya pasti salah lihat. Operator di seberang telepon menjelaskan dengan nada formal. Nona, kami mohon maaf. Log sistem menunjukkan bahwa Anda sendiri yang mengubah batas stop loss itu pada pukul 1.45 dini hari tadi. Perubahan itu dikonfirmasi dari perangkat yang biasa Anda gunakan. Transaksi penjualan otomatis hari ini sepenuhnya legal dan sesuai dengan pengaturan yang Anda buat. Anda baru saja menjual semua aset saham Anda di titik terendah pagi ini. Tidak, teriak Dewi. Ini adalah suara kesedihan murni dari seseorang yang baru saja menyaksikan ambisi finansialnya dihancurkan oleh kesalahannya sendiri, kesalahan yang dipaksakan. Uang yang hilang mungkin tidak membuat mereka miskin, tetapi kehilangan kesempatan untuk menggandakan kekayaan dalam satu hari, ditambah fakta bahwa seluruh keluarga dan teman-temannya sudah tahu betapa ia membanggakan saham itu, adalah kehinaan yang tak tertahankan. Rani, yang kini sadar akan kerugiannya, berlari ke laptopnya.
Dia melihat stempel waktu modifikasi pada file resep. Pukul 1.45 dini hari. Jam yang sama ketika Dewi mengubah pengaturan stop loss-nya. Dan jam itu hanya beberapa jam setelah mereka mengancam Risa. Ini semua salahmu, Dewi. Kamu yang mengubahnya. Kamu pasti sedang mengurus sahammu dan tidak sengaja membuka file patenku. Tuduh Rani, berbalik menampar lengan Dewi. Bukan aku. Ma. Aku bahkan tidak ingat jam segitu. Aku hanya cek sahamku. Kenapa file MU terbuka di waktu yang sama? Balas Dewi. Kini menangis terseduh-seduh, menuduh balik. Ruangan itu berubah menjadi panggung teater histeria. Rani dan Dewi saling berteriak, saling menuduh, menyalahkan satu sama lain atas kecerobohan digital yang, anehnya, terjadi di waktu yang hampir bersamaan. Bima, yang menyaksikan dua wanita terpenting dalam hidupnya benar-benar kehilangan kendali, akhirnya angkat bicara, suaranya gemetar. Cukup. Apa yang terjadi di sini? Di tengah hiruk-pikuk itu, Risa, yang duduk tenang di sofa, menghadap Bima. Dia berbicara pelan, tetapi setiap kata tajam dan jelas. Yang terjadi, Mas, adalah mereka mendapatkan apa yang mereka cari. Rani dan Dewi seketika menoleh ke arah Risa. Mata mereka yang merah dan bengkak dipenuhi oleh kebencian yang baru. Kau, seru Rani. Tangannya menunjuk Risa dengan gemetar. Ini semua pekerjaanmu, kan? Kau yang melakukannya. Kau meretas kami. Risa hanya tersenyum dingin. Aku tidak meretas. Ma. Aku hanya menganalisis. Ingat apa yang Dewi katakan semalam? Coba balas kalau kau berani. Awas saja kau. Aku janji tidak akan membalas dengan pukulan. Aku tidak pernah menyentuh Juna. Aku tidak pernah memukul Dewi atau Mama. Aku bahkan tidak menyentuh laptop kalian. Aku hanya menggunakan keahlianku. Ma. Aku adalah analis data. Dan kalian adalah data terburuk yang pernah kulihat. Kalian sangat mudah ditebak. Risa berdiri, melangkahi bantal sofa. Ia berjalan menuju Bima, yang tampak pucat. Aku hanya menyampaikan fakta. Dewi sendiri yang mengubah pengaturannya. Mama sendiri yang mengajukan resep yang salah, yang kebetulan tersimpan di cloud drive yang kata sandinya adalah nama panggilan favorit Mama untuk Juna. Aku hanya menunjukkan betapa rentannya kalian ketika kesombongan menjadi perisai kalian. Kau gila. Kau jahat. Raung Dewi, bangkit dari sofa dan berjalan terhuyung-huyung ke arah Risa. Risa tidak mundur. Dia menatap mata Dewi, lalu beralih ke Rani, yang kini mulai memegang kepalanya dan meratap di lantai. Histeria mereka mencapai puncaknya. Bukan karena kerugiannya besar, tetapi karena kerugian itu terasa seperti bunuh diri finansial, tindakan yang secara teknis mereka lakukan sendiri. Mereka histeris karena mereka tidak punya siapapun untuk disalahkan selain diri mereka sendiri dan kecerobohan yang Risa eksploitasi. Juna, yang melihat Rani terisak di lantai, mulai menangis ketakutan. Suara tangisan anak kecil itu menyatu dengan raungan penyesalan dari Rani dan Dewi, menciptakan simfoni kekacauan yang diinginkan Risa. Risa telah membalas, tanpa melanggar janji untuk tidak melakukan kekerasan fisik. Pembalasannya bersih, brutal secara finansial, dan tak terlupakan. Bima berdiri di tengah ruang tamu, seolah dia baru saja menyaksikan teater horor di rumahnya sendiri. Selama ini, dia terbiasa dengan drama keluarga. Tetapi drama kali ini berbeda. Ini bukanlah pertengkaran biasa yang berakhir dengan pelukan palsu. Ini adalah kehancuran yang terencana. Matanya mengikuti setiap gerakan Risa, istri yang selama ini dianggapnya pasif, kini berdiri tegak dengan aura predator yang dingin dan menakutkan. Cukup, Risa, seru Bima. Suaranya kini kembali lebih kuat, bercampur antara rasa takut dan kewajiban membela ibunya. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kau merusak rencana Mama dan keuangan Dewi. Kau tahu betapa pentingnya paten itu bagi Mama. Risa menoleh ke suaminya. Ekspresinya tidak marah, tetapi kecewa. Dan kau, Mas? Kau tahu betapa pentingnya harga diriku? Kau tahu betapa pentingnya bagiku untuk tidak dipukul oleh keponakanmu yang manja sementara ibumu dan adikmu tertawa?
Kau memilih untuk pura-pura sibuk dengan ponselmu. Kau memilih untuk diam. Kau memilih untuk membiarkan mereka mengancamku. Risa mendekat. Suaranya merendah menjadi bisikan yang mematikan. Hanya untuk didengar Bima. Mereka memberiku ancaman. Mas. Mereka memberiku larangan. Awas saja kau kalau membalas. Aku tidak membalas secara fisik. Aku menghormati ancaman mereka. Justru, aku membuktikan bahwa ancaman mereka tidak berharga jika dibandingkan dengan kecerdasanku. Apakah kamu tidak melihat, Mas? Mereka tidak punya bukti apa-apa, dan mereka saling menyalahkan. Rani, yang terisak di lantai, mengangkat kepalanya. Dia tidak lagi berteriak, tetapi menatap Risa dengan kebencian murni yang mengalahkan rasa sakit finansialnya. Dewi, duduk di sofa, mengusap air matanya dan mulai menghirup napas dalam-dalam, mencoba mendapatkan kembali kontrol dirinya. Bima, dengarkan Mama. Jerit Rani, suaranya serak. Istrimu ini iblis. Dia pasti sudah mengamati kita sejak lama. Dia merencanakan semua ini. Kita bisa melaporkannya. Kita bisa bilang dia meretas sistem keuangan kita. Risa berbalik, menghadapi Rani dan Dewi. Silakan, MA. Laporkan aku. Beritahu polisi atau pengadilan bahwa menantu Anda yang selalu diam ini, yang dipukul oleh cucu Anda, tiba-tiba meretas sistem Anda, tetapi semua log digital menunjukkan bahwa Anda sendiri yang ceroboh. Jelaskan bagaimana Anda menyimpan kata sandi vital di tempat yang sangat mudah ditebak. Aku akan mengajukan laporan balik tentang kekerasan fisik yang disetujui, dan aku akan membuktikan bahwa keponakanmu adalah anak bermasalah yang dibesarkan dalam budaya perundungan yang kalian ciptakan sendiri. Wajah Rani langsung membeku. Risa benar. Risa tidak meninggalkan jejak yang membuktikan tindakan kriminal, hanya jejak kecerobohan yang dilakukan oleh pengguna. Jika mereka mengajukan kasus, mereka hanya akan membeberkan aib finansial dan kebodohan digital mereka sendiri ke publik, dan mereka akan menghadapi tuduhan kekerasan. Keheningan yang terjadi setelah ancaman balik Risa terasa jauh lebih menusuk dan beracun daripada semua teriakan sebelumnya. Histeria telah mereda, digantikan oleh realisasi pahit akan kekalahan total. Bima menarik napas berat. Dia akhirnya mengerti skala masalah yang dihadapinya. Ini bukan lagi soal saham atau sambal. Ini adalah pertarungan kekuasaan, dan Risa baru saja memenangkan babak ini dengan telak. Risa, kita harus bicara di rumah, ujar Bima. Suaranya penuh otoritas yang jarang ia tunjukkan. Dia mencoba mengambil peran mediator. Tidak, Mas. Kita bicara di sini, tolak Risa, tanpa mengalihkan pandangan dari Rani dan Dewi. Mereka harus mendengar apa yang harus didengar. Risa beralih kepada Rani, nadanya kini melunak sedikit, tetapi substansinya lebih keras dari baja. Mama, Dewi, aku tidak mengambil uang kalian. Aku tidak memukul balik Juna. Tetapi mulai hari ini, kalian akan belajar menghormatiku. Jika sekali lagi aku diperlakukan seperti karung tinju berjalan, atau jika ada satupun penghinaan lagi, yang akan hilang bukan hanya investasi. Mungkin yang hilang adalah akses kalian ke properti tertentu, atau informasi penting lainnya. Aku tahu setiap celah digital di rumah ini, dan aku akan menggunakannya untuk membela diriku sendiri. Juna, yang menangis ketakutan di sudut ruangan, kini hanya menatap Rani dan Dewi yang tampak seperti patung yang baru saja kehilangan jiwanya. Anak itu, yang selalu melihat Rani dan Dewi sebagai dewi yang tak tersentuh, kini melihat mereka hancur, dan itu adalah pelajaran yang jauh lebih mendalam daripada pukulan fisik. Rani mencoba untuk mempertahankan martabat terakhirnya. Bima, kau tidak bisa membiarkan istrimu mengancam ibumu sendiri. Bima, yang selama ini selalu patuh, kini menatap ibunya, melihat air mata yang tidak disengaja oleh rasa sayang, melainkan karena kerugian materi. Ia melihat betapa kejamnya ibunya terhadap Risa. Untuk pertama kalinya, Bima melihat ibunya dari sudut pandang istrinya. Mama, kata Bima, nada suaranya tegas. Mama dan Dewi sudah melewati batas. Risa dipukul, dan Mama serta Dewi malah menertawakannya, lalu mengancamnya. Risa adalah istriku. Jika Mama tidak bisa menghormati istriku,
maka Mama tidak menghormati aku. Itu adalah dukungan publik pertama Bima kepada Risa selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Itu adalah pergeseran dinamika yang membuat Rani dan Dewi terkejut. Risa mengangguk singkat kepada Bima, sebuah pengakuan bahwa suaminya akhirnya mengambil posisi yang benar, meskipun terlambat. "Kami pulang, Mas," kata Risa. Dia tidak meminta izin, hanya menyatakan fakta. Saat Risa berjalan menuju pintu, dia berhenti di depan Juna. Anak itu mendongak, matanya bengkak. Risa berjongkok sehingga mata mereka sejajar. "Juna," bisik Risa, "aku tidak jahat. Aku hanya membalas rasa sakit. Kalau kamu memukul orang lain, itu akan kembali padamu, tapi jauh lebih besar. Ingat itu." Dia bangkit, melangkah keluar pintu, meninggalkan Rani dan Dewi tenggelam dalam keheningan yang mematikan, di mana suara satu sama lain kini terdengar seperti belati. Mereka tidak lagi histeris, tetapi mereka telah memasuki fase yang jauh lebih buruk, fase penyesalan dan ketakutan akan pembalasan Risa di masa depan. Perjalanan pulang dari rumah Rani terasa seperti meninggalkan medan perang yang sunyi. Di dalam mobil, Bima mengemudi dengan kecepatan rendah, tangannya mencengkeram kemudi, sementara Risa duduk di sampingnya, memandangi lampu lalu lintas yang bergerak lambat. Udara di antara mereka dipenuhi oleh kata-kata yang tak terucapkan, jauh lebih berat daripada histeria yang baru saja mereka tinggalkan. Setibanya di rumah, Bima segera duduk di sofa, mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Dia tampak kelelahan, bukan karena fisik, melainkan karena gejolak emosional dan realisasi yang menghantamnya. Risa tidak langsung duduk. Dia berdiri di ruang tamu, membiarkan keheningan berbicara. Dia tidak ingin Bima merasa dimaafkan dengan mudah. "Aku tidak menyangka kamu akan melakukan itu, Risa," ujar Bima, suaranya pelan dan putus asa. "Melakukan apa, Mas?" tanya Risa, suaranya tenang, tetapi tegas. "Membela diri? Atau melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan sejak awal?" Bima mendongak. "Maksudku, cara kamu melakukannya itu kejam. Mama dan Dewi benar-benar hancur. Paten itu adalah impian Mama selama ini, dan investasi Dewi, dia sudah merencanakannya untuk masa depan Juna. Dan memar di tubuhku, Mas, adalah harga diriku yang hancur, yang diimpikan mereka untuk dihancurkan," balas Risa, nadanya tanpa ampun. "Kamu tahu, Mas, aku bisa saja menggunakan keahlianku untuk mendapatkan uang mereka, menghancurkan segalanya. Tapi aku hanya ingin mereka merasakan kerugian yang tak terhindarkan, kerugian yang diakibatkan oleh arogansi dan kecerobohan mereka sendiri. Aku tidak mengambil uang tunai. Aku mengambil harapan dan kebanggaan mereka. Itu adalah pembalasan yang setara, Mas. Tidak ada yang terbunuh, hanya ego yang mati." Risa akhirnya duduk, tetapi di kursi yang berjarak dari Bima. Dia memandangnya dengan tatapan yang menuntut kejujuran. "Sekarang giliranmu, Mas," kata Risa. "Kamu harus memilih. Kamu sudah melihat siapa aku. Aku bukan menantu yang bisa kamu bungkus dengan keheninganmu lagi. Aku tidak akan lagi mentoleransi perundungan, baik itu dari Juna, Mama, atau Dewi. Aku tidak peduli dengan uang mereka, Mas. Aku peduli dengan kehormatanku." Bima tahu ini adalah momen penentuan dalam pernikahan mereka. Ini bukan sekadar pertengkaran. Ini adalah ultimatum. "Aku tahu aku salah," Bima mengakui. Suaranya bergetar karena emosi. "Aku pengecut, Risa. Aku selalu berpikir, jika aku diam, semuanya akan baik-baik saja. Aku takut pada teriakan Mama, pada drama keluarga. Aku tidak pernah menyadari bahwa dengan melindungi kedamaian semu itu, aku mengorbankan kamu." Air mata Bima mulai menetes, dan Risa membiarkannya. Itu adalah air mata penyesalan yang tulus, bukan hanya rasa takut. "Jadi, apa pilihanmu, Mas?" Risa mendesak. Bima menarik napas dalam-dalam. "Pilihanku adalah kamu, Risa. Aku mencintai kamu, dan aku butuh kamu. Aku tidak mau pulang ke rumah ini sendirian. Aku tidak mau hidup dengan penyesalan karena membiarkan kamu pergi karena ketidakberanianku."
Pengakuan itu melembutkan hati Risa sedikit, tetapi dia tetap pragmatis. Cinta tidak cukup, Mas. Kita butuh batasan. Dan batasan itu harus jelas, tidak bisa dinegosiasikan. Risa berdiri dan berjalan ke meja makan, mengambil pulpen dan selembar kertas kosong. Ini kesepakatan baru kita, Mas. Jika kamu ingin mempertahankan pernikahan ini, kamu harus menyetujui dua hal ini, dan kamu harus menjalankannya dengan konsisten. Batasan pertama, perlindungan mutlak. Risa menulis dengan huruf kapital. Kekerasan fisik dan verbal tidak ditoleransi. Mulai sekarang, Mas, jika Mama, Dewi, atau Juna melakukan kekerasan verbal, menghina, apalagi menyentuhku, kamu harus langsung membela. Tidak ada kompromi, tidak ada pura-pura sibuk. Jika kamu gagal melakukannya, aku akan pergi. Dan jika aku pergi, kali ini, yang akan kulepaskan bukan hanya investasi mereka. Aku akan membawa semua aset dan informasi yang bisa aku kumpulkan selama pernikahan ini. Bima mengangguk cepat. Aku janji. Aku akan bicara dengan mereka. Risa, aku akan menegaskan batasannya. Batasan kedua, otonomi finansial dan digital. Risa menulis. Risa memiliki otonomi penuh atas keputusannya, baik itu terkait pekerjaan ataupun pengelolaan diri. Aku akan menjaga rahasia pembalasan ini, Mas. Tapi kamu harus mengerti, aku adalah senjata yang mereka buat. Mulai sekarang, aku tidak akan berbagi detail pekerjaanku atau kode sandi pribadiku denganmu atau siapapun di keluarga ini. Aku akan menjaga diriku sendiri. Dan kamu harus menghormati ruang pribadiku. Jika mereka pernah mengancamku lagi, aku tidak akan bicara dulu padamu. Aku akan bertindak. Bima membaca 2 poin itu. Ini adalah revolusi dalam dinamika pernikahan dan keluarga mereka. Ini adalah akhir dari Risa yang selalu meminta izin dan permisi. Aku setuju, Risa, kata Bima. Dia mengambil pulpen itu dan menandatangani kertas itu. Bukan sebagai kontrak hukum, tetapi sebagai janji moral kepada istrinya. Langkah selanjutnya, kata Risa, menatap Bima. Kamu harus kembali ke rumah Mama besok, sendirian. Kamu harus bicara dengan mereka, bukan untuk memediasi, tetapi untuk menyampaikan batasan ini. Katakan pada mereka bahwa kamu memilih istrimu, dan jika mereka mencoba membalas dendam atau terus menyakitiku, kamu tidak akan ragu untuk menjauh. Risa berjalan mendekat dan akhirnya duduk di sebelah Bima, menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. Tubuhnya terasa lelah, tetapi jiwanya telah pulih. Ini adalah babak baru kita, Mas, bisik Risa. Kamu harus membuktikan bahwa kamu bukan hanya seorang suami, tetapi juga seorang mitra yang berani. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Risa dan Bima tidur dalam damai. Tetapi damai yang mereka dapatkan bukanlah dari kepasrahan, melainkan dari konfrontasi dan penentuan batas yang tegas. Risa tahu, pertempuran dengan Rani dan Dewi baru saja dimulai, tetapi kali ini, dia tidak lagi sendirian, dan dia memiliki sekutu yang berani di sisinya, suaminya yang akhirnya terbangun. Keesokan harinya, Bima kembali ke rumah Rani, sendirian. Perintah Risa tegas, ini bukan negosiasi, melainkan pernyataan batas. Bima, yang kini mengenakan kemeja yang sama sekali tidak serapi biasanya, memasuki rumah yang terasa seperti sebuah bunker setelah ledakan. Rani dan Dewi duduk di ruang tamu. Wajah mereka tegang dan mata mereka cekung. Sisa-sisa histeria kemarin. Mereka tampak belum tidur. Mungkin sibuk mencoba membatalkan atau memperbaiki kerusakan yang dilakukan Risa. Paten resep sambal telah resmi diproses. Dan sekarang, untuk membatalkannya, mereka harus melalui birokrasi yang panjang dan mahal, sekaligus mengakui bahwa resep yang mereka ajukan adalah resep generik. Saham Dewi sudah terjual, dan kerugian kesempatan itu jauh lebih menyakitkan daripada kerugian modal. Mereka menyambut Bima dengan tatapan penuh tuduhan, seolah-olah Bima adalah kaki tangan Risa. Akhirnya kamu datang juga, Bima, ujar Rani, suaranya kering. Istrimu itu penyihir. Dia pasti merencanakan ini semua. Kamu harus menceraikannya.
Kita tidak bisa membiarkan orang luar menghancurkan kita seperti ini. Dewi mengangguk dengan emosi. Dia harus membayar. Mas, kita harus melaporkannya ke polisi. Dia sudah meretas data kami. Bima duduk dengan punggung tegak, mengambil napas dalam-dalam. Ini adalah momen yang ditunggu Risa. Momen yang akan menguji keberanian Bima. Mama, Dewi, ujar Bima, suaranya tegas, tanpa nada memohon maaf seperti biasanya. Aku datang bukan untuk membela Risa. Aku datang untuk menetapkan batas. Mulai sekarang, Risa adalah prioritasku. Jika ada satu lagi penghinaan, satu lagi pukulan, atau satu lagi ancaman terhadapnya, aku akan pergi. Dan jika aku pergi, Mama dan Dewi tidak akan pernah melihatku lagi. Ancaman Bima untuk memutuskan ikatan keluarga menghantam mereka lebih keras daripada kerugian finansial kemarin. Mereka bergantung pada Bima sebagai putra satu-satunya yang patuh dan sebagai jembatan ke dunia luar. Rani menolak. Kamu diancam dia, Bima. Dia memanipulasimu. Dia pasti sudah mengancam akan mengambil hartamu juga, kan? Bima menggeleng. Risa tidak mengancamku. Dia hanya meminta kehormatan. Dan aku sudah setuju. Risa juga sudah memperingatkan. Jika Mama atau Dewi mencoba membalas dendam atau melaporkannya, Mama akan menanggung konsekuensi yang jauh lebih besar. Konsekuensi apa? Dewi mencibir. Nada sombongnya kembali sedikit. Didorong oleh keputusasaan. Kami akan membuktikan dia meretas. Kami akan membayar ahli digital untuk menemukan buktinya. Bima tersenyum tipis. Senyum yang Risa ajarkan padanya. Silakan, Dewi. Tapi sebelum kamu membayar ahli, Risa memintaku menyampaikan ini. Risa tidak meretas. Dia hanya menggunakan password yang terlalu mudah ditebak dan bug di API yang umum. Dia membuat semua terlihat seperti self-sabotage. Dan jika kamu melibatkan ahli digital, mereka akan menemukan dua hal. Pertama, Rani dan Dewi sangat ceroboh dengan keamanan digital. Kedua, mereka akan menemukan salinan file, cadangan darurat, Risa. Rani dan Dewi saling pandang, bingung. Cadangan darurat apa? Bima menjelaskan, seperti Risa telah mengajarkannya. Risa punya cadangan semua percakapan kalian selama 3 tahun terakhir. Semua pesan WhatsApp, semua email, semua rekaman suara tentang rencana Mama dan Dewi untuk menjebak atau mempermalukan Risa. Bahkan, ada percakapan tentang bagaimana kalian berencana untuk mengambil sebagian warisan ayah dengan mengesampingkan paman yang lain. Rani dan Dewi pucat seketika. Risa tidak hanya mengantisipasi masa kini, dia telah merencanakan untuk masa depan, mencatat setiap kejahatan verbal mereka sebagai asuransi. Risa, sang analis data, tidak hanya menganalisis angka, dia menganalisis perilaku. Jika kalian melaporkan Risa, semua bukti itu akan diserahkan ke pengadilan, membuktikan bahwa Risa adalah korban perundungan yang terencana dan pembalasannya hanyalah respons defensif. Kalianlah yang akan diusut karena penipuan warisan. Bima menyimpulkan dengan nada final. Ancaman yang dilontarkan Risa melalui Bima ini jauh lebih efektif daripada teriakan. Ini adalah ketenangan yang dingin dan penuh perhitungan. Rani dan Dewi menyadari, mereka tidak hanya melawan menantu yang lemah, tetapi melawan kekuatan yang bisa menghancurkan reputasi dan stabilitas keluarga mereka dari dalam. Mereka telah menciptakan senjata pemusnah massal yang didukung oleh data. Dewi mencoba membalas, tetapi kata-katanya tercekat. Kamu tidak bisa berbuat ini pada kami, Bima. Kami ini keluargamu. Aku tahu, jawab Bima dengan nada sedih, namun tegas. Tapi Risa adalah keluargaku juga. Dan dia tidak pernah menyentuh kalian. Dia hanya menggunakan pikiran. Mulai sekarang, kalian harus belajar hidup dengan konsekuensi itu. Bima bangkit. Dia tidak menunggu jawaban mereka. Dia telah menyampaikan pesannya. Saat dia berjalan keluar, dia mendengar suara Rani yang berbisik kepada Dewi, bukan lagi histeris, tetapi penuh ketakutan. Kita tidak bisa membalasnya, Dewi. Dia terlalu pintar. Kita harus hidup dengan ini. Bima kembali ke rumah.
Saat dia menceritakan semua yang terjadi, Risa mendengarkan dengan tenang. "Bagus, Mas," kata Risa. Akhirnya tersenyum tulus. "Kamu telah lulus ujian pertama. Sekarang, mereka tahu bahwa ancaman mereka kosong, dan ancamanku nyata." Risa tidak lagi hidup dalam ketakutan. Dia kini menjadi penguasa baru dinamika keluarga itu, memegang kendali atas kelemahan terbesar mereka. Setelah pertemuan Bima dengan Rani dan Dewi yang menegangkan, suasana di rumah besar itu berubah total. Tawa nyaring dan sindiran tajam lenyap, digantikan oleh keheningan yang menusuk, seolah rumah itu diselimuti lapisan es tebal. Rani dan Dewi tidak lagi histeris. Mereka telah memasuki fase yang jauh lebih merusak, hidup dalam ketakutan akan hantu digital yang diciptakan Risa. Bima, yang kini sepenuhnya berpihak pada Risa, memastikan mereka tidak mengunjungi rumah Rani selama seminggu penuh. Ini adalah masa pemulihan bagi Risa, dan masa inkubasi bagi rasa takut Rani dan Dewi. Rani, yang terbiasa hidup dengan arogansi dan dominasi, kini merasa terkekang. Dia mencoba memperbaiki kerusakan paten sambal. Dia menghubungi petugas paten, memohon untuk membatalkan pengajuan, tetapi dia harus menjelaskan secara logis mengapa resep yang dia kirim tidak sesuai dengan resep yang seharusnya. Setiap upaya penjelasan hanya mengungkap fakta bahwa dia sangat ceroboh dengan file penting, dan semakin dia berjuang, semakin konyol reputasinya terlihat. Kehilangan resep rahasia itu bukan hanya kerugian finansial. Itu adalah pukulan terhadap warisan dan kebanggaannya sebagai kepala rumah tangga yang penuh resep rahasia. Dewi mengalami stres yang lebih parah. Dia mempekerjakan ahli IT swasta untuk menganalisis log transaksinya, mencoba membuktikan bahwa ada peretasan dari luar. Namun, setiap ahli yang dia bayar hanya mengkonfirmasi apa yang dikatakan Bima. Semua log mengarah kembali ke perangkat Dewi sendiri pada jam 1.45 pagi, dengan detail yang menunjukkan bahwa Dewilah yang secara manual mengubah batas stop loss. Para ahli hanya bisa menyimpulkan bahwa Dewi pasti lelah, mabuk, atau bingung saat melakukan transaksi. Dewi tidak hanya kehilangan uang, dia kehilangan kepercayaan diri pada penilaiannya sendiri. Obsesinya untuk membuktikan Risa bersalah malah membuat Dewi terlihat gila. Sementara kedua wanita itu tenggelam dalam penyesalan yang beracun, Risa dan Bima kembali ke rumah itu pada hari Minggu berikutnya, bukan lagi sebagai tamu yang bersalah, melainkan sebagai penentu suasana. Saat Risa melangkah masuk, dia memperhatikan perubahannya. Rumah itu terasa lebih gelap. Juna tidak langsung menyambut dengan kegaduhan. Anak itu duduk diam di sudut sofa, memainkan mobil-mobilan dengan tenang, perilaku yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Rani dan Dewi menyambut mereka dengan senyum tipis yang dipaksakan. Itu bukan senyum keramahan. Itu adalah senyum penghormatan yang lahir dari rasa takut. "Hai, Risa. Silakan duduk," ujar Rani. Suaranya sopan dan dingin. Dia bahkan tidak meminta Risa membuat teh. Sebuah pengakuan diam-diam atas status baru Risa. Risa mengamati mereka. Dia melihat garis-garis kelelahan di bawah mata Rani dan gerakan gugup Dewi saat tangannya secara otomatis meraih ponsel, seolah takut ada notifikasi yang akan mengumumkan kerugian baru. Juna, yang biasanya akan berteriak atau mencoba menarik perhatian dengan mainannya, hanya sesekali mendongak ke arah Risa. Ketika mata Risa bertemu dengan mata Juna, anak itu buru-buru menunduk, takut. Pukulan mainannya yang dulu terasa sepele, kini telah kembali padanya melalui kehancuran orang-orang dewasa yang melindunginya. Juna tidak lagi melihat Risa sebagai karung tinju berjalan. Dia melihatnya sebagai sosok yang memiliki kekuatan tak terlihat, yang bisa membuat nenek dan ibunya menangis tanpa menyentuh siapapun. "Aku akan menyiapkan jus, Ma," kata Dewi, buru-buru menuju dapur untuk menghindari tatapan Risa. Rani memanfaatkan momen itu untuk mendekati Bima. "Bima, apakah Risa benar-benar punya cadangan itu? Semua pesan kami?" bisiknya. Matanya memohon. Bima hanya menatap ibunya dengan tatapan penuh penyesalan. Risa adalah analis data. Ma. Pekerjaannya adalah menyimpan, menyusun, dan menganalisis data. Dia tidak pernah membuang apapun. Dan dia tahu cara mengamankan informasinya. Jawaban Bima tidak mengkonfirmasi apa yang Risa miliki, tetapi mengkonfirmasi kemampuan Risa.
Itu sudah cukup untuk menjaga ketakutan Rani tetap hidup. Rani menyadari bahwa setiap kata yang pernah dia ucapkan, setiap rencana jahat yang pernah dia buat, kini berada di tangan Risa. Rani tidak hanya kalah dalam pertarungan, dia kini hidup di bawah pengawasan digital Risa. Risa duduk di sofa, menikmati jus yang dibuat Dewi. Dia menyadari bahwa pembalasannya jauh melampaui kerugian finansial. Dia telah menanamkan keraguan di antara Rani dan Dewi, membuat mereka saling menyalahkan dan merasa bodoh. Dia telah menghancurkan rasa superioritas mereka. Saat makan siang, Risa memimpin percakapan. Dia berbicara tentang rencana pekerjaannya, tentang proyek-proyek penting, menggunakan terminologi teknis yang tidak mereka pahami, namun terdengar mengesankan. Aku baru saja mengerjakan audit data besar, dan menemukan betapa mudahnya data bisa dimanipulasi dari jarak jauh, ujar Risa santai, sambil menatap Rani. Satu kesalahan kecil dalam firewall bisa menyebabkan kerugian jutaan. Itu sebabnya aku selalu sangat teliti dengan kata sandi. Aku juga selalu punya backup untuk semua hal penting. Itu adalah tembakan peringatan yang tenang. Risa tidak mengancam. Dia hanya mengingatkan mereka akan kekuatannya. Rani dan Dewi hanya bisa mengangguk, memaksa diri tersenyum. Mereka tidak berani membalas atau bahkan mengomentari makanan yang Risa masak. Mereka takut Risa akan menemukan kelemahan baru. Juna, di meja makan, menjatuhkan sendoknya. Biasanya, Dewi akan memarahi Risa karena tidak mendidik keponakan dengan benar. Kali ini, Dewi buru-buru membersihkannya sendiri dan meminta maaf kepada Juna. Juna melihat perubahan itu. Dia mulai mengasosiasikan keheningan dan kepatuhan orang dewasa di sekitarnya dengan kehadiran Risa. Risa telah mengubah dinamika kekuasaan secara fundamental. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai musuh, tetapi sebagai kekuatan alam yang harus dihindari dan dihormati. Kebisuan yang beracun itu adalah bukti kemenangan Risa yang paling signifikan. Beberapa bulan berlalu sejak The Digital Retribution. Drama histeris telah lama berlalu, digantikan oleh tatanan baru dalam keluarga besar Bima. Tatanan ini didominasi oleh keheningan yang penuh rasa hormat, dan rasa hormat ini diarahkan sepenuhnya kepada Risa. Risa kini menjalani hidupnya dengan kemerdekaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bima benar-benar menepati janjinya. Dia telah menyampaikan batas-batas Risa kepada Rani dan Dewi secara berkala, memastikan bahwa tidak ada yang berani melanggarnya. Bima telah menjadi perisai yang Risa butuhkan. Hubungan mereka, meskipun dibangun di atas fondasi kehancuran yang dingin, menjadi lebih kuat dan lebih jujur. Bima tidak lagi melihat Risa sebagai menantu yang pasrah, tetapi sebagai pasangan yang kuat dan cerdas. Rani dan Dewi, yang dulunya adalah penguasa mutlak, kini hidup dalam suasana genting. Rani akhirnya terpaksa membatalkan pengajuan paten sambalnya dan menanggung biaya pembatalan yang besar, sebuah pengakuan publik atas kegagalannya. Dia menjadi jauh lebih pendiam dan sangat paranoid terhadap teknologi. Setiap kali ponselnya berdering, dia akan memeriksa log digitalnya dengan panik, takut Risa telah melepaskan serangan berikutnya. Dewi kembali ke investasi, tetapi dia kini sangat hati-hati dan tidak pernah lagi membual tentang kekayaannya. Dia berhenti menggunakan sandi yang mudah ditebak dan bahkan menghindari percakapan tentang keuangan di dekat Risa. Obsesinya untuk mencari bukti peretasan Risa mereda setelah ia menyadari bahwa Risa, dengan kecerdasannya, tidak meninggalkan jejak. Dewi menyadari bahwa pembalasan Risa tidak bertujuan untuk mengambil hartanya, melainkan untuk mengajarinya pelajaran tentang arogansi dan kehati-hatian. Dampak yang paling terlihat adalah pada Juna. Anak itu, yang dulunya adalah teror kecil yang disayangi, kini menjadi anak yang jauh lebih tenang dan patuh. Dia melihat bagaimana kekerasan fisiknya yang sepele memicu keruntuhan emosional dan finansial orang dewasa yang paling ia cintai. Ketika Risa datang berkunjung, Juna tidak pernah berani mendekat atau membuat kegaduhan. Dia akan menyapa Risa dengan sopan dan menjaga jarak. Itu adalah pelajaran etika yang tidak bisa diberikan oleh jutaan teguran, hanya oleh konsekuensi nyata. Pada suatu sore, saat Risa dan Bima berkunjung untuk makan malam yang kini selalu terasa singkat dan formal, Risa duduk sendirian di ruang tamu. Dewi mendekatinya,
Tidak lagi dengan cemoohan, melainkan dengan keraguan-raguan. "Risa," ujar Dewi pelan. Aku masih tidak mengerti. Kenapa kamu tidak mengambil uangnya? Kamu bisa saja menjual semua sahamku dan mengambil modalnya." Risa menyesap tehnya. "Aku tidak melakukannya karena aku tidak ingin menjadi seperti kalian. Dewi, aku tidak mencari kekayaan dari penderitaan orang lain. Aku mencari keadilan untuk diriku sendiri. Dan, jika aku mencuri, itu bisa dilacak. Aku tidak melanggar hukum. Aku hanya mengeksploitasi kebodohan. Ingat ancamanmu? Awas saja kau kalau membalas. Aku membuktikan bahwa aku bisa membalas dengan cara yang tidak akan pernah bisa kalian buktikan." Dewi terdiam. Dia akhirnya mengerti kedalaman pembalasan Risa. Itu adalah pernyataan filosofis, bukan tindakan kriminal. "Jadi, apakah ini akan berakhir?" tanya Dewi, wajahnya penuh kecemasan. Risa tersenyum, senyum yang dingin namun tulus. "Kekerasan sudah berakhir, Dewi. Pembalasan juga sudah selesai. Sekarang adalah masa tatanan baru. Aku tidak akan membalas jika aku dihormati. Tetapi jika kalian melanggar batas sekali lagi, aku tidak akan lagi berurusan dengan paten atau saham. Aku akan menentukan babak hidupku sendiri. Mas Bima sudah tahu. Dan aku akan melakukannya dengan semua data dan informasi yang aku miliki tentang setiap orang di rumah ini." Pernyataan Risa itu adalah penutup dari babak pembalasan dan pembuka dari babak batasan. Risa tidak meminta maaf, dan dia tidak akan pernah meminta maaf. Dia telah berhasil mendefinisikan ulang batasannya. Saat Risa dan Bima berjalan keluar dari rumah besar itu malam itu, Rani, Dewi, dan Juna berdiri di ambang pintu, mengantar mereka. Itu adalah ritual yang tidak pernah ada sebelumnya, sebuah tanda hormat yang terpaksa. Di mobil, Bima menggenggam tangan Risa. "Terima kasih, sayang. Kamu sudah menyelamatkan pernikahan kita dengan keberanianmu." Risa menyandarkan kepalanya di bahu Bima. "Aku menyelamatkan diriku sendiri, Mas. Dan kamu memilih untuk berdiri di sisiku. Itulah yang terpenting." Mereka berdua tahu bahwa mereka telah meninggalkan keluarga yang histeris dan menemukan ketenangan dalam kejujuran yang brutal. Risa, sang analis data, tidak lagi takut pada kekerasan mainan plastik. Dia adalah pembuat aturan baru, dan dia telah membuktikan bahwa kekuatan yang sebenarnya terletak pada kecerdasan, bukan pada kekejaman. Keponakannya memukulnya berkali-kali, tetapi dia membalas dengan satu kehancuran yang tenang, dan itu sudah cukup.